Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan di industri makanan. Kami berasal dari kelompok 4 yang terdiri dari David Hidayat, Dea Yuliska Putri, Julia Putri Hayuni, Ike Maya Putri, Trisna Silvia, Lili Putri Aprilianti, Rizcha Intan Wulansari, Harits, dan Debbie Aldona. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada hal-hal yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian AMDAL, kedua, proses AMDAL, dan ketiga, dokumen AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu mekanisme untuk mencapai kelestarian lingkungan. Aspek lingkungan yang meliputi limbah yang dihasilkan oleh proses produksi, industri, aktivitas ataupun kegiatan. Aspek AMDAL yang harus diperhatikan adalah bagaimana suatu perusahaan menjaga lingkungan sekitarnya agar tetap hidup, bersih, dan terjaga. Mengapa AMDAL menjadi penting di industri makanan? Perlu kita ketahui bahwa industri makanan dan minuman merupakan penghasil limbah lingkungan alam yang berasal dari sisa-sisa hasil produksi dan dapat membusuk dengan cepat. Pembusukan ini akan menimbulkan pencemaran dan akan mengakibatkan adanya mikroba. Berdasarkan aspek penting analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam industri makanan, semakin beragam jenis makanan yang dijual, maka kemungkinan dapat mencemari kebersihan pada lingkungan akan menjadi lebih besar. Semua akibat tersebut disebabkan oleh kurangnya fungsi IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah, atau bahkan tidak memiliki IPAL. Bahkan IPAL tidak difungsikan pada saat hujan lebat sehingga limbah dibuang bersama-sama dengan air hujan. Yang kedua, kurangnya pengawasan terhadap industri bersangkutan. Dan yang ketiga adalah sanksi yang lemah bagi industri yang melakukan pencemaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, secara garis besar, AMDAL berisi mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Kemudian, bagi rencana usaha atau kegiatan yang tidak menyusun AMDAL, maka wajib untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang ketiga adalah pemarkasa usaha atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang membidangi usaha. KA AMDAL atau Kerangka AMDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL. Kemudian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah dokumen yang berisi tentang telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif. Kemudian RPL atau yang sering disebut dengan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ialah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Prosedur AMDAL terbagi menjadi 6 step. Step yang pertama ialah proses penapisan, yang kedua adalah proses pengumuman, dan yang ketiga adalah proses pelingkupan. Berikutnya adalah proses penyusunan KA AMDAL,
Kemudian step kelima, proses penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Dan step yang keenam ialah persetujuan dan kelayakan lingkungan. Prosedur AMDAL. Yang pertama ialah proses penapisan, di mana menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Kemudian ada proses pengumuman. Pada proses ini dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakasa kegiatan. Berikutnya ialah proses pelingkupan. Jadi menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan. Proses penyusunan KA Andal, yakni mengajukan KA Andal untuk dinilai. Kemudian proses penyusunan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL, yakni menyusun AMDAL, RKL, RPL dengan mengacu pada KA AMDAL yang telah disepakati untuk dinilai. Berikutnya, persetujuan kelayakan lingkungan, yakni penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana kegiatan. Syarat pengajuan dokumen KA AMDAL. Dokumen KA AMDAL akan sesuai dengan PPLH nomor 16 tahun 2012. Kemudian surat pengantarnya berupa permohonan pembahasan dokumen KA AMDAL, ada fotokopi sertifikat tanah dan SIPPT atau surat izin peruntukan tanah, izin pemanfaatan ruang, ada fotokopi blok atau plan ketetapan rencana letak yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang, fotokopi akte pendirian perusahaan, fotokopi rencana letak bangunan yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang, peta titik lokasi dan gambar yang perspektif tentang rencana pembangunan. Kemudian ada fotokopi MOU apabila ada kerjasama dan kuesioner. Kemudian informasi atau dewatering jika ada rencana basement. Foto kondisi existing lapangan 1 minggu terakhir. Kemudian ada hasil konsultasi publik, ada berita acara yang ditandatangani lurah, daftar absen, foto pelaksanaan, ada fotokopi bukti pengumuman di media massa, ada foto pengumuman pada papan pengumuman di lokasi kegiatan, dan yang terakhir kuesioner. Sistematika penyusunan kerangka acuan. Bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, dan peraturan. Pada bab kedua, yakni ruang lingkup studi, berisi tentang lingkup rencana usaha yang akan ditelaah dan alternatif komponen rencana usaha atau kegiatan. Dan yang kedua ada lingkup rona lingkungan hidup awal. Pada rona lingkungan ini menceritakan tentang deskripsi rona lingkungan hidup, menguraikan data yang terkait atau relevan dengan dampak yang mungkin terjadi dari rencana usaha. Kemudian ada pelingkupan. Nah, pada pelingkupan ini ada proses pelingkupan. Pelingkupan umumnya dilakukan melalui 3 tahap, yakni identifikasi dampak, evaluasi dampak, dan klasifikasi dan prioritas. Nah, dalam proses pelingkupan, beberapa hal berikut sudah harus teridentifikasi secara jelas, yakni komponen rencana usaha atau kegiatan, komponen lingkungan yang terkena dampak serta interaksi kedua komponen, dampak potensial yang akan terjadi, kemudian sifat dampak, parameter dari komponen lingkungan yang terkena dampak, sumber dan rona lingkungan untuk masing-masing parameter komponen lingkungan yang terkena dampak, lokasi pengambilan contohnya atau sampel, metode yang akan digunakan, kemudian ada perakiraan dampak dan evaluasi dampak, tenaga ahli yang dibutuhkan, serta waktu pelaksanaan studi AMDAL. Nah, ada juga hasil proses pelingkupan yang terdiri dari dampak penting hipotetik dan lingkup wilayah studi dan batas waktu kajian. Lingkup wilayah studi AMDAL juga ditetapkan berdasarkan pertimbangan batas-batas ruang seperti batas proyek, batas ekologis, kemudian ada batas sosial, kemudian batas administratif, batas ruang lingkup wilayah studi AMDAL.
Pada bab ketiga berisi tentang metode studi. Metode studi ini berisi mengenai metode pengumpulan dan analisis data, metode perakiraan dampak penting. Nah, pada metode perakiraan besaran dampak yang dapat digunakan, ada metode perhitungan sistematis, percobaan, model simulasi visual dan peta, metode analogi, penilaian ahli, dan yang ketiga ialah metode evaluasi dampak penting. Pada bab 4 ada pelaksanaan studi berisi mengenai pemrakasa, penyusunan studi AMDAL, dan biaya studi. Kemudian ada daftar pusaka serta lampirannya. Syarat pengajuan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. Yang pertama, dokumen KA AMDAL sesuai dengan PPLH nomor 16 tahun 2012, surat pengantar permohonan pembahasan dokumen KA AMDAL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan ditandatangani oleh direksi, fotokopi surat pengesahan KA AMDAL, fotokopi sertifikat tanah dan SIPPT, fotokopi blok atau plan ketetapan rencana kota yang sudah ditandatangani pejabat berwenang, fotokopi rencana letak bangunan yang sesuai ditandatangani pejabat berwenang, fotokopi akta pendirian perusahaan, peta lokasi dan gambar perspektif rencana pembangunan, surat pernyataan pengelolaan lingkungan ditandatangani oleh direksi, informasi dewatering jika ada rencana basement, foto kondisi existing lapangan 1 minggu terakhir, hasil analisis laboratorium atau lab yang sudah punya legalitas dan akreditasikan, surat rekomendasi pel banjir dari Dinas Pekerjaan Umum, hasil kajian tata air, surat rekomendasi hasil kajian lalu lintas, kuesioner, dan fotokopi MOU apabila ada kerjasama. Sistematika penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL. Bab 1 pendahuluan masih sama dengan KA ANDAL, berisi tentang latar belakang, tujuan, manfaat, dan peraturan. Bab kedua ruang lingkup studi berisi mengenai identitas pemrakasa dan penyusunan ANDAL. Ada identitas, kemudian identitas pemrakasanya, identitas penyusun ANDAL. Yang kedua ada uraian rencana usaha dan atau kegiatan. Ada penentuan batas-batas lahan yang langkung akan digunakan oleh rencana usaha atau kegiatan, harus dinyatakan dalam peta berskala yang memadai dan dapat memperlihatkan hubungan tata kaitan dan tata letak antar lokasi rencana usaha atau kegiatan dengan usaha atau kegiatan lainnya. Kemudian ada hubungan antara lokasi rencana usaha atau kegiatan dengan jarak dan tersedianya sumber daya air. Kemudian ada tata letak usaha atau kegiatan yang dilengkapi dengan peta yang berskala memadai yang memuat informasi tentang letak bangunan dan struktur lain yang akan dibangun dalam lokasi rencana usaha atau kegiatan, serta hubungan dan struktur tersebut dengan bangunan yang sudah ada di sekitar rencana atau rencana usaha atau kegiatan, sepertinya jalan raya, jalan kereta api, dermaga, dan sebagainya. Kemudian ada tahap pelaksanaan usaha atau kegiatan, ada tahap prakonstruksi atau persiapan, tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi. Kemudian ada alternatif-alternatif yang dikaji dalam ANDAL. Kemudian yang terakhir, keterkaitan rencana usaha atau kegiatan dengan kegiatan lain. Bab ketiga menjelaskan mengenai rona lingkungan hidup yang meliputi rona lingkungan hidup di wilayah studi rencana usaha yang mengungkapkan secara mendalam komponen lingkungan hidup yang berpotensi terkena dampak penting. Uraian rona lingkungan hidup agar menggunakan data yang mewakili setidak-tidaknya kondisi dua musim. Kemudian kedua ada kondisi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha, baik yang sudah atau yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi
Dan ketiga ada data dan informasi rona lingkungan hidup. Ada uraian secara singkat rona lingkungan hidup di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan. Bab keempat mengenai ruang lingkup studi, ada dampak penting yang ditelaah, kemudian ada wilayah studi dan batas waktu kajian. Bab kelima mengenai perakiraan dampak penting. Bab keenam evaluasi dampak penting. Telaahan terhadap dampak penting secara holistik atas berbagai komponen lingkungan hidup yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar. Kemudian ada pemilihan alternatif terbaik, telaahan sebagai dasar pengelolaan, ada hubungan sebab akibat antara rencana usaha atau kegiatan dengan rona lingkungan hidup serta dampak positif dan negatif yang mungkin timbul. Ciri dampak penting juga perlu dikemukakan dengan jelas, dalam arti apakah dampak pentingnya baik positif atau negatif akan berlangsung terus selama rencana usaha, atau antar dampak-dampak satu dengan dampak yang lain akan terdapat hubungan timbal balik yang antagonis dan sinergitis. Kemudian kelompok masyarakat yang akan terkena dampak negatif dan kelompok yang akan terkena dampak positifnya. Kemungkinan seberapa luas daerah yang terkena dampak penting juga dibahas. Ada analisis bencana dan analisis resiko bila rencana usaha atau kegiatan berada di dalam daerah bencana alam atau dekat dengan sumber bencana alam. Dan yang terakhir membahas mengenai rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan. Ada daftar pustakanya, kemudian ada lampiran. Nah, lampiran ini berisi mengenai ringkasan dasar teori, ada tanggapan dari pemerkasa, ada surat izin rekomendasi, ada foto-foto yang dapat menggambarkan rona lingkungan hidup, ada diagram peta grafik, gambar hasil analisis laboratorium dan hasil kuesioner dan tabel lain, dan hal yang lainnya yang dianggap perlu atau relevan yang dimuat dalam lampiran. Sistematika penyusunan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL. Yang pertama ada bab pendahuluan, kemudian kedua ada bab pendekatan pengelolaan lingkungan yang membahas mengenai pendekatan teknologi atau cara-cara yang digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup. Kemudian ada pendekatan sosial ekonomi, yakni pendekatan yang ditempuh pemerkasa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial. Dan ada pendekatan institusi, yakni pendekatan kelembagaan. Kemudian pada bab 3 membahas mengenai rencana pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama ada dampak penting dan sumber dampak penting. Ada parameter lingkungan yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar, ada sumber dampak, dan berikutnya ada tolak ukur dampak. Jelaskan mengenai tolak ukur dampak yang akan digunakan untuk mengukur komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak. Kemudian ketiga ada tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup, keempat pengelolaan lingkungan hidup, kelima lokasi pengelolaan lingkungan hidup, keenam periode pengelolaan lingkungan hidup, dan ketujuh ada institusi pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Sistematika penyusunan dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL terdiri dari bab pertama pendahuluan, berisi mengenai latar belakang pemantauan lingkungan hidup saja. Bab kedua rencana pemantauan lingkungan hidup, ada dampak penting yang dipantau, sumber dampak, parameter lingkungan hidup yang dipantau, tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup, kemudian ada metode pemantauan lingkungan hidup, baik metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan lingkungan hidup ataupun jangka waktu dan frekuensi pemantauan,
kemudian ada institusi pemantauan lingkungan hidup, ada pelaksana pemantauan lingkungan hidup, ada pengawas pemantauan lingkungan hidup, ada pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup, kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Itulah pembahasan tentang analisis mengenai dampak lingkungan di industri makanan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.